Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel administrasi umum kali ini, saya akan menerangkan tentang ruang lingkup administrasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini antara lain memahami administrasi, menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi, dan yang terakhir menerapkan persyaratan personil administrasi. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep administrasi. Kata administrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrate. Kata ad berarti pada dan ministrate berarti melayani, sehingga kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Nah, secara umum pengertian dari administrasi adalah kegiatan tata usaha kantor yang meliputi kegiatan mencatat, mengumpulkan, dan menyimpan suatu hasil kegiatan serta melayani. Dalam arti sempit, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasamanya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dalam arti luas, administrasi dipandang dari 3 sudut pengertian. Yang pertama, administrasi dari sudut proses. Administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, sampai pelaksanaan kerja, hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Yang kedua, dari sudut fungsi. Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu sesuai fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, administrasi dari sudut institusional. Administrasi merupakan personel-personel baik individu maupun kelompok individu yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, personel-personel yang ada pada institusional itu antara lain administrator, manajer, staf atau asisten, dan worker, yaitu individu yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya ada unsur-unsur administrasi perkantoran. Yang pertama ada organisasi, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian maupun orang yang terkoordinasi dalam suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan dalam kelompok. Kemudian manajemen. Manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atau pengawasan. Kemudian ada komunikasi, yaitu penyampaian warta atau berita. Kemudian kepegawaian, rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Selanjutnya keuangan. Ini adalah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengadaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban tentang uang dalam usaha kerjasama. Kemudian perbekalan, aktivitas tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu usaha kerjasama atau suatu organisasi. Kemudian tata usaha, rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir ada hubungan masyarakat, atau sering disebut dengan public relation, yaitu rangkaian kegiatan menciptakan dukungan dari masyarakat guna membangun dan mempertahankan hubungan terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya
Selanjutnya ada sejarah perkembangan administrasi. Yang pertama, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni, dan yang kedua, perkembangan administrasi sebagai ilmu. Yang pertama, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni itu melalui 3 tahap, yaitu pada fase prasejarah. Pada fase ini, keberadaan administrasi sebagai seni ditandai dengan adanya hal-hal berikut. Pada zaman Mesopotamia telah ada perdagangan, pemerintahan, pengangkutan, dan penggunaan logam sebagai alat tukar-menukar. Kemudian pada zaman Mesir kuno, administrasi pemerintah, militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian semakin terlihat. Yang ketiga, Tiongkok telah menerapkan sistem administrasi pegawaian. Kemudian yang kedua, fase sejarah. Fase sejarah ini keberadaannya ditandai dengan adanya revolusi industri pertama di Inggris dengan dibuatnya mesin uap pertama yang efisien oleh James Watt yang berakibat luas dalam bidang administrasi manajemen. Dan yang kedua, Charles, seorang sarjana matematika, menulis buku dengan judul The Economy of Manufacture yang menekankan pentingnya efisien dalam usaha mencapai tujuan. Dan fase yang ketiga yaitu fase modern. Pada fase ini, keberadaan administrasi sebagai seni ditandai dengan lahirnya prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Ada 14 prinsip administrasi, antara lain adalah pembagian kerja, kewenangan dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, 5 kesatuan arah dan tujuan, yang keenam mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, ketujuh ada penggajian, 8 ada sentralisasi dan desentralisasi, 9 ada skala hierarki, 10 ada tata tertib, 11 keadilan, 12 stabilitas jabatan, selanjutnya ada prakarsa, dan yang terakhir ada solidaritas. Kemudian yang kedua ada perkembangan atau sejarah perkembangan administrasi sebagai ilmu. Ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap survival. Tahap ini disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi karena pada tahun ini gerakan manajemen ilmiah dimulai oleh Taylor. Dalam jangka waktu panjang inilah para ahli mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen, memperjuangkan pengakuan administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Tahap yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dan pada jangka waktu ini, gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga ada tahap human relation. Karena perhatian para ahli dan sarjana mulai beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada suatu tingkat organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu yang harmonis. Kemudian tahap yang terakhir ada tahap behavior. Tahap ini sorotan perhatian bukan lagi pada manusianya, melainkan sudah meningkat pada penyidikan tentang tindak tanduk manusia dalam kehidupan berorganisasi dan alasan manusia bertindak demikian. Selanjutnya ada karakteristik administrasi perkantoran. Yang pertama bersifat
pelayanan. Yang kedua, bersifat luas dan terbuka, dan yang terakhir dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Untuk yang pertama, bersifat pelayanan. Menurut J.R. Terry menyebutkan bahwa pekerjaan kantor sebagai pekerjaan pelayanan yang berfungsi memudahkan dan meringankan. Contoh dari bentuk karakteristik administrasi perkantoran yang bersifat pelayanan adalah yang pertama, tugas utama guru adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa sesuai dengan tingkatan siswa. Namun, dalam menjalankan tugasnya, guru memerlukan bantuan dari pekerjaan ketatausahaan seperti mencatat kemajuan belajar siswa atau menyiapkan rapor. Contoh yang kedua, teller bank mendata orang yang menabung di bank. Contoh yang ketiga, sekretaris membantu atasan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atasan. Kemudian yang kedua, bersifat terbuka dan luas. Administrasi kantor bersifat terbuka dan luas, artinya adalah pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja, tidak terbatas di dalam kantor atau di dalam gedung, tetapi dapat pula dilakukan di luar kantor atau di luar gedung. Contohnya, petugas listrik mencatat meteran listrik dari rumah ke rumah. Petugas pemeriksa karcis kereta api memeriksa karcis penumpang. Petugas PDAM melakukan pencatatan meteran air dari rumah ke rumah. Kemudian polisi melakukan razia serta mencatat nama pelanggar dan sanksi yang didapat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada karakteristik administrasi perkantoran, yaitu dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Artinya, pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling memiliki jabatan paling tinggi sampai karyawan yang paling bawah sekalipun. Contohnya, seorang pimpinan bertugas memotivasi karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin. Kemudian contoh selanjutnya ada kakak kelas mendatangi tiap kelas untuk mencatat siswa yang akan mengikuti ekstrakurikuler yang ditawarkan. Selanjutnya ada fungsi administrasi perkantoran. Yang pertama ada fungsi rutin. Adalah fungsi administrasi perkantoran dalam hal pengarsipan dan pengadaan. Dalam sistem administrasi perkantoran yang baik, paling tidak organisasi tersebut memiliki dokumen tersimpan dan cadangan dalam bentuk kopi. Yang kedua ada fungsi teknis. Adalah fungsi administrasi yang membutuhkan opini, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang mumpuni atau memadai, misalnya kemampuan mengoperasikan komputer serta aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian fungsi analisis merupakan fungsi administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan pemikiran yang kritis dan kreatif. Contoh fungsi analisis adalah membuat atau menganalisis laporan, kemudian membuat keputusan pembelian. Selanjutnya ada fungsi interpersonal, merupakan fungsi yang memerlukan kemampuan penilaian dan analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, misalnya mengkoordinasi tim proyek. Fungsi yang terakhir ada fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan kemampuan perencanaan, pengukuran, dan pemotivasian. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Selanjutnya ada jenis-jenis administrasi. Yang pertama ada administrasi perkantoran, yaitu kegiatan administrasi perkantoran berhubungan dengan kegiatan yang mempunyai sifat teknik dan ketatausahaan berkaitan dengan kegiatan penagihan, pencatatan, personalia, dan distribusi barang maupun logistik dalam suatu organisasi.
Yang kedua ada administrasi publik, yaitu berkaitan dengan 3 elemen utama dalam suatu negara. 3 elemen tersebut yaitu elemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga ada administrasi pembangunan, merupakan sistem administrasi yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian usaha. Tujuannya adalah merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan untuk kemajuan di beberapa aspek. Yang keempat ada administrasi kependudukan, yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya ada administrasi lingkungan, yaitu sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan wawasan lingkungan tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada administrasi keuangan, meliputi pengolahan segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan suatu organisasi perusahaan. Hasil akhir yang diharapkan pada administrasi keuangan adalah laporan keuangan. Yang terakhir atau yang ketujuh ada administrasi pendidikan, yaitu berkaitan dengan kegiatan semua pihak yang berhubungan dengan tugas-tugas pendidikan. Kegiatan administrasi pendidikan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di bidang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Selanjutnya ada jenis jabatan. Yang pertama ada kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor serta keseluruhan untuk mengatur bagian-bagian tugas pekerjaan dari personel. Kemudian yang kedua ada manajerial, yaitu orang yang memimpin pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian yang ketiga ada staf atau pembantu ahli. Jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang cakap dan mampu di bidangnya. Tugasnya membantu administrasi kantor, administrator, dan manajer dalam melaksanaan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contohnya staf produksi, staf akuntan, staf pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kepala personalia atau HRD, yaitu orang yang memiliki jabatan di bidang khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja sesuai hubungan perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur atau mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima ada kepala tata usaha atau kepala administrasi. Adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh perusahaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan. Nah, pelayanan tersebut meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan kantor. Selanjutnya ada tugas kegiatan administrasi. Yang pertama ada rekap data atau sering disebut dengan filing. Merupakan tugas administrasi umum dalam suatu kantor. Filing data ini meliputi surat domisili, surat bukti transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan, dan surat-surat berharga aset dari perusahaan. Kemudian pembuatan surat. Surat yang diurus oleh staf administrasi biasanya bersifat resmi dan berkaitan dengan kebutuhan kantor. Misalnya surat pembelian, surat penjualan, surat perpanjangan kontrak,
dan beberapa surat yang menjadi keperluan kantor. Kemudian melakukan penjadwalan. Penjadwalan yang dilakukan oleh staf administrasi perusahaan meliputi jadwal pertemuan antar tamu dan pihak kantor. Penjadwalan yang dilakukan bersifat universal dan bukan privat, seperti penjadwalan yang dilakukan oleh sekretaris terhadap jadwal tamu dan direktur. Selanjutnya, menjawab telepon masuk. Seorang administrasi kantor harus memahami posisi sebagai penyedia, baik pelayan maupun jasa. Oleh karena itu, administrasi harus memiliki kode etik yang ramah dalam menjawab segala telepon yang masuk ke perusahaan. Yang kelima ada front office. Selain back office, seorang administrasi kantor juga dapat ditempatkan pada posisi front office karena posisi ini tidak dapat dijabatkan kepada sembarang orang. Seorang yang berada di posisi front office harus pandai dan cakap berkomunikasi agar dapat mengkondisikan suasana serta pelayanan pada perusahaan tempat dia bekerja. Selanjutnya ada personel administrasi. Personel administrasi sendiri adalah sekumpulan orang atau pegawai yang mengelola berbagai informasi yang diperlukan dan bertugas melayani pekerjaan-pekerjaan pada suatu organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan tertentu demi kelancaran aktivitas pada perusahaan itu sendiri. Macam-macam personel administrasi antara lain ada administrator atau kepala administrasi, yaitu individu yang menentukan kebijakan, menetapkan garis besar pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada manajer, yaitu pimpinan pelaksana kerja. Kemudian ada staf atau pembantu ahli, dan yang terakhir ada pegawai atau pekerja. Kemudian syarat-syarat dari personel administrasi, yaitu ada 3 persyaratan, yaitu persyaratan pengetahuan. Biasanya diukur dengan tingkat pendidikan formal. Seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan dan diterima sebagai karyawan kantor apabila telah mempunyai ijazah pendidikan terakhir yang telah diselesaikan. Kemudian yang kedua, persyaratan keterampilan. Seseorang dinyatakan terampil bekerja apabila mampu bekerja dengan baik dan benar sesuai tugas yang diberikan. Personel kantor dinyatakan terampil apabila dapat melaksanakan tugas pelayanan yang mencakup kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Pendapat itu disampaikan oleh Delancey. Kemudian persyaratan kepribadian. Syarat-syarat kepribadian yang diperoleh oleh seorang personel administrasi meliputi loyalitas, tekun dan rajin, kesabaran, kerapian, dan yang terakhir dapat menyimpan rahasia. Kemudian tahap-tahap pengadaan personel kantor ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap analisis jabatan, di mana suatu proses atau usaha penyelidikan secara mendalam mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar pada lowongan kerja dalam suatu perusahaan atau instansi, baik swasta maupun pemerintah. Nah, rekrutmen ini sendiri harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan yang kosong. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada seleksi, yaitu pemilihan atau untuk mendapatkan yang terbaik. Metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Langkah-langkah seleksi personel kantor meliputi seleksi administrasi, penarikan tenaga kerja, klasifikasi jabatan,
tes dan wawancara, serta penempatan personel kantor itu sendiri. Selanjutnya ada tahap pelatihan dan pengembangan personel kantor. Pelatihan dan pengembangan adalah kegiatan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis karyawan untuk melaksanakan pekerjaan serta meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan hubungan dengan orang lain. Nah, adanya pelatihan dan pengembangan ini bermanfaat agar pengetahuan, keterampilan, kinerja personel kantor dapat meningkat serta membentuk sifat karyawan menjadi lebih baik sehingga produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Nah, ini bisa dilakukan melalui uji kompetensi, diklat, seminar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mutasi personel kantor. Mutasi personel kantor itu dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi horizontal dan vertikal. Mutasi horizontal adalah pemindahan karyawan dari satu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan yang lain yang setara tanpa diikuti kenaikan atau penurunan jabatan. Contohnya dari keuangan pindah ke staf akuntansi. Kemudian yang kedua ada mutasi vertikal, yaitu ada promosi dan demosi. Promosi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi disertai wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian yang kedua, demosi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah dari suatu organisasi sehingga wewenang, tanggung jawab, dan pendapatan serta status pun juga lebih rendah. Kemudian selanjutnya ada pemberhentian personel kantor. Ada dua, yaitu pemberhentian dengan hormat, misalnya adalah pensiun. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat, misalnya adalah kesalahan-kesalahan fatal oleh pegawai kantor itu sendiri. Ada satu pertanyaan untuk kalian, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi merupakan salah satu prinsip administrasi yang tadi dikemukakan oleh Henry Fayol. Nah, beri 5 contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jawaban boleh kalian tulis di kolom komen atau di forum Google Classroom yang telah kita buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.